Ya, sebelumnya selamat sore, terimalah salam kasih dalam Dharma, Sugiotu Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan sore hari ini saya berkesempatan memberikan ataupun membagikan sharing Dharma pada sore hari ini. Jadi sharing Dharma yang akan saya berikan yaitu mengenai ajaran agama Buddha yang berkaitan dengan COVID-19. Ya, sebelum memasuki inti dari sharing Dharma pada sore hari ini, saya akan sedikit membahas tentang COVID-19 atau yang sering disebut virus corona. Jadi COVID-19 ini sudah melanda dunia, sudah melanda seluruh dunia, sudah mengalami dampak dari virus corona ini. Termasuk juga negara kita tercinta yaitu Indonesia juga mengalami dampaknya. Di mana virus corona ini merupakan virus yang sangat luar biasa sekali dalam sistem penyebarannya. Jadi penyebaran dari virus itu sendiri adalah salah satu yang membuat virus ini berbahaya, karena dengan berkontak langsung dengan si penderita ataupun yang telah terinfeksi virus corona ini, orang itu dapat tertular. Seperti contohnya orang yang terinfeksi berdekatan dengan orang yang tidak terinfeksi, dan ketika orang yang terinfeksi itu batuk ataupun mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya terus mengenai orang yang tidak terinfeksi, orang tersebut akan terinfeksi apabila cairan tersebut masuk dalam badannya, seperti itu. Jadi virus corona itu sendiri sangat berbahaya sekali dalam penyebarannya. Jadi virus ini juga memiliki gejala-gejala yang dirasa gejalanya juga bisa dilihat ketika usia kita sudah lanjut, seperti itu. Jadi kalau yang masih muda-muda ini memang sehat-sehat saja seperti itu. Dia merasa sehat, merasa tidak sakit, tetapi dalam tubuhnya dia itu sudah terinfeksi. Jadi untuk anak muda itu gejalanya itu tidak begitu nampak seperti itu. Tetapi untuk yang lanjut usia itu bisa dilihat seperti batuk-batuk, demam, dan imunitas tubuh menurun seperti itu. Nah, tadi sedikit singgungan saya mengenai virus corona. Terus apa sih hubungannya virus corona dengan ajaran agama Buddha itu sendiri gitu? Dan tadi sudah saya bahas di depan bahwa tema yang saya bawakan itu adalah ajaran agama Buddha yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi hubungan dari ajaran agama Buddha dan COVID-19 itu sendiri yaitu yang pertama yaitu Sang Buddha sendiri pernah mengajarkan apa itu namanya anicca. Kita semua umat Buddha mengetahui anicca itu apa. Anicca itu adalah ketidakkekalan, di mana semua hal yang kita lakukan itu akan selalu berubah, tidak kekal. Jadi manusia hidup juga akan meninggal seperti itu. Jadi di mana kehidupan, di mana dulunya virus corona ini belum muncul, virus corona ini belum ada, kita belum mengenal yang namanya apa sih virus corona ini, virus apa nggak tahu. Tiba-tiba kok loh di akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina itu kok ada virus corona, dan bahkan waktu ada virus corona menyebar di Wuhan itu semua negara pun tidak begitu panik gitu loh, hanya walah virus ini mungkin hanya tersebar di daerah Cina situ saja seperti itu. Tapi dengan kelalaian tersebut virus corona sekarang sudah menyebar, bahkan hampir seluruh dunia itu merasakan dampaknya. Dan untuk mencegahnya pun ini juga begitu susah. Kenapa untuk mencegahnya juga begitu susah? Sebab virus corona ini penyebarannya itu sangat mudah sekali seperti itu. Kemudian kita hubungkan lagi dengan ajaran Sang Buddha, di mana yang tadi anicca tadi, ketidakkekalan, di mana wabah, di mana bencana alam itu tiba-tiba terjadi. Ini wabah ini juga termasuknya bencana alam juga, masuk dalam bencana alam. Seperti itu, tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang mengira, dan tidak ada yang menduga-duga seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba ada? Kita harusnya menyadari di situ. Kita harus menyadari bahwa ini adalah salah satu perubahan, di mana pasti dulunya kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba muncullah hal-hal seperti itu, hal musibah seperti ini. Kita harus menyadari bahwa kehidupan ini tidak kekal. Kalau kita sudah menyadari kehidupan ini tidak kekal, kehidupan ini akan selalu berubah, itu pasti kita sudah bijak dalam menanggapi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian dalam ajaran agama Buddha juga kita diajari, salam kita itu adalah anjali, di mana ketika kita melakukan anjali seperti itu, seperti contoh anjali itu kan, ini kan masa pandemi nih ya. Masa pandemi itu kan penularannya juga bisa dilewat dengan cara berjabat tangan seperti itu. Karena orang yang terinfeksi dia
membersihkan ya bekas cairan lah lewat dari sini, terus salaman kan bisa menular. Tetapi dengan kita menerapkan anjali, yaitu berjabat tangan dengan cara anjali, dengan itu kita dapat mencegah juga. Jadi anjali salam ini juga dapat diterapkan agar tingkat untuk penyebaran virus corona itu juga reda seperti itu. Kemudian juga dalam ajaran agama Buddha juga, Sang Buddha mengajarkan kita untuk selalu bijaksana menanggapi seluruh keadaan, bijaksana untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Seperti yang diajarkan Sang Buddha, kita itu harus tetap tenang, kita itu terus harus tetap bijaksana, di mana Sang Buddha mengajarkan yaitu salah satu adalah meditasi, di mana meditasi yang diajarkan beliau ini sangat luar biasa sekali. Kita dalam meditasi itu diajarkan untuk tidak berpikir yang kemana-mana. Jadi kita hanya fokus satu objek, di mana kita tidak memikirkan hal-hal yang sembrono di mana sini, sana sini, pikiran-pikiran yang keluar masuk tanpa ya tiba-tiba pikiran masuk keluar seperti itu. Tetapi dengan meditasi kita dapat fokus. Nah, dengan meditasi kita fokus, kita menjaga diri kita, berpikir positif. Maka hal-hal negatif seperti halnya virus corona seperti itu tidak akan masuk pada diri kita, tidak akan menyerang diri kita. Kenapa? Kita berpikirnya positif, kita bisa oh ada virus corona, ya kita patuhi protokol kesehatan, kita ikutin anjuran dari pemerintah seperti itu. Ya jaga jarak, cuci tangan setelah beraktivitas kita langsung cuci tangan seperti itu. Jaga imunitas tubuh dengan berolahraga seperti itu. Jadi kan seperti itu kan kita bisa menyikapi, bisa berpikir secara bijak seperti itu. Nah, kita sudah memahami berpikir secara bijak, kita sudah paham betul mana yang benar dan mana yang salah, kita pasti akan menjadi seorang manusia yang dapat memilih yang namanya memilih kebijaksanaan, di mana kita dapat menentukan hal baik dan buruk. Ya mungkin segitu saja sharing dharma pada sore hari ini. Apabila ada salah kata dari saya minta maaf. Sekian, Sogyatu Namo Buddhaya. Terima kasih.